Jazakallah syukron kepada rekan Teguh. Selanjutnya untuk cara selanjutnya yang ketiga adalah sepatah dua patah kata atau sambutan dari pimpinan ya pimpinan pengurus IKAS Semanda 93 Semanda Bandar Lampung 93 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua. Untuk itu saya langsung saja persilakan kepada Ibu Erli Indriani untuk menyampaikan patah dua patah kata sebagai sambutan acara pengajian kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator Trufi Murdiani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari Sabtu siang hari ini kita bisa melaksanakan pengajian IKAS Manda 93 secara online. Ini pengajian yang kalau nggak salah yang kedua di tahun 2021. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Al-Ustadz Bitoh Purnomo, LCMA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu, sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya bisa bersama-sama kami di sini untuk memberikan siraman rohani buat kami semua. Ini kebetulan pengajian online kami terbuka secara umum, Pak Ustadz. Biasanya pandemi kita memang melaksanakannya secara offline, dari rumah ke rumah siapa yang bersedia. Tapi karena COVID ini sudah hampir setahun, jadi pengajian online kita laksanakan untuk menambah rohani kita, mempertebal iman kita. Selanjutnya tak lupa juga kita membaca sholawat dan salam. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semua orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Teman-teman yang saya sayangi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya di sela-sela, saya yakin teman-teman semua. Kebetulan ada yang masih di kantor, ada yang kesibukan dengan di rumah, tetapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk mendengarkan pengajian online kita bersama-sama. Baiklah, mungkin itu saja saya cukupkan. Terima kasih waktunya. Akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih banyak kepada Ibu Waka Erli Indriani. Selanjutnya saya juga persilakan kepada Ibu Rismalia juga selaku Waka. Mungkin juga ada yang ingin disampaikan sedikit, namun sebelumnya saya ingin baru bergabung. Di sini ada rekan kita Ardi. Assalamualaikum, apa kabar Ardi? Kemarin itu kan biar nggak mabuk. Ada saudari Nur bergabung, selamat bergabung. Juga untuk teman-teman yang lain yang baru bergabung, saya sampaikan selamat bergabung. Kita sama-sama di sini menyimak nanti sebentar lagi
Bagaimana? Kita lanjut saja. Suara saya terdengarkah? Tadi sempat terputus-putus, Vi. Sekarang sepertinya udah mulai jernih. Coba diulang lagi. Kayaknya Trufi gangguan. Tadi apa? Sambutan dari Risma ya? Coba Risma, mau jadi sambutan nggak Risma? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Iya, ini tadi maaf, saya tadi ini ya apa sinyalnya lah tadi saya. Iya, Vi, ini Risma mau sambutan. Ya, Risma, silakan Risma. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join. Ini sebenarnya memang pengajian rutin bulanan dari Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Bandar Lampung, tapi kita buka untuk umum karena kita juga ajak teman-teman kita yang lain yang bisa join, karena biasanya dari SMP 2 juga itu masih satu keluarga dengan teman-teman alumni SMA 2, jadi kita juga undang dari teman-teman yang dari alumni SMP 2. Terima kasih untuk teman-teman alumni SMP Negeri 2 Tanjung Karang yang sudah join. Aku ke atas saja. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyiram rohani kita untuk bisa lebih fresh lagi, karena supaya kita lebih sehat jasmani dan rohani. Lalu kepada Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu hari ini kepada kita semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, terutama teman-teman yang mungkin ada di Jakarta tidak terkena banjir, karena sudah 3 hari ini di Jakarta hujannya cukup deras dan terus-menerus. Di beberapa tempat sudah ada yang mengalami kebanjiran. Semoga rumah-rumah teman-teman sekalian yang ada di Jakarta tidak terkena musibah banjir ini. Kita semua diselamatkan dari keburukan dari air hujan yang menyebabkan banjir. Oke, saya kira nggak usah berlama-lama. Sambutan dari saya, kita serahkan lagi kepada moderator supaya Pak Ustadz bisa segera memberikan ceramahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sinyal Trufi. Gu, dibantu aja Gu, Trufi Gu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suaranya Trufi kayaknya nggak ada ya, kita lanjut aja ke acara yang berikutnya, yaitu acara inti, yaitu ceramah dari Ustadz Dito Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelihatannya jauh senior di atas kami ini. 93 masih SD mungkin. Ya, alhamdulillah
berkat silaturahim dengan Bapak Teguh, saya berkesempatan untuk bisa bersama Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga silaturahim yang baik, yang barokah, insya Allah, dan terus bisa berlanjut. Ya, salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ini saya live dari Palembang karena memang dinasnya di Palembang. Ya, sebulan sekali datang ke Lampung, mungkin ngisi di Masjid Ad-Du'a, biasanya di Wai Halim. Dan kebetulan keluarga Bapak Ibu memang masih tinggal di Bandar Lampung, di Sukarame. Kalau kami dinas di sini di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu kata saja pada kesempatan kali ini. Kata yang sering kali kita ucapkan, ya. Padahal kata itu kalau kita tahu maknanya luar biasa. Bisa dikatakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita seorang Muslim setelah Islam itu adalah hadiah taufik. Nah, kata ini sering sekali diucapkan, termasuk tadi Ibu Erli ya Indriani saat menutup sambutannya mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Taufik, nah, ada kata taufik di situ. Biasanya sambutan juga tadi dari moderator, alhamdulillah atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Seringkali kata taufik ini kita ucapkan. Namun mungkin tak jarang, tak sedikit di antara kita yang belum memahaminya dengan baik atau dengan luas. Maka pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mengaji apa sih yang dimaksud dengan kata taufik itu sendiri. Yang pasti bukan Taufik Safalas, karena beliau sudah almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, sekarang taufik itu apa? Kalau definisinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taufik itu kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai untuk mudah melakukan amal soleh. Saya ulangi lagi, taufik itu semacam kemudahan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai. Untuk apa kemudahan itu? Untuk dia mudah melakukan ketaatan, untuk dia mudah melakukan amal soleh. Itu definisinya. Saya kasih contoh biar definisi ini tidak sebatas teori, tidak sebatas kata-kata teoritis. Kita akan ambil banyak contoh. Contoh yang pertama, misalnya kemarin hari Jumat Bapak-Bapak hadir ke masjid. Saat di masjid sudah duduk begitu rapi, ada kotak amal keliling. Biasanya ada kotak yang dikelilingkan itu. Misalnya di kantong saya itu ada uang Bapak Ibu. Di kantong sebelah saya itu juga ada uang. Dan sebetulnya itu uang lebih, bukan uang yang mau digunakan untuk sesuatu yang mendesak. Uang lebih lah ada di kantong. Tapi entah kenapa saya itu kok mudah mengeluarkan sebagian harta saya itu, saya masukkan ke kotak, sedangkan begitu lewat di depan teman saya yang di sebelah itu, digeser begitu saja. Itu karena saya dapat taufik dari Allah. Sebelah saya nggak dapat. Sebelah saya tidak mendapatkannya. Itu makna taufik itu. Kemudahan yang diberikan Allah untuk saya mudah melakukan ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Dikumandangkan, azan subuh misalnya. Satu komplek perumahan itu dengar semua, ada 100 kakak. Dan semuanya sehat. Yang laki-laki sehat. Tapi sebagian bangun, melangkahkan kakinya ke masjid dengan santai, dengan nikmat. Yang satunya melanjutkan tidur. Kenapa? Padahal sama-sama dengar azan, sama-sama bisa berjalan, bahkan punya kendaraan untuk ke masjid. Yang berangkat ke masjid itu karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik. Saya sedang berada di tempat wudu.
Saya sedang mau wudhu, teman saya juga sedang mau wudhu, tahu-tahu di ujung sana ada keran yang terbuka. Keran mubazir, airnya ngalir begitu, terbuka tidak manfaat. Saya melihat, teman saya juga lihat. Tapi entah kenapa, saya yang bergerak untuk menuju keran itu untuk saya tutup. Itu karena saya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelah saya, teman saya, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna taufik, kemudahan. Jadi ya, kita sama-sama punya kesempatan, akan tetapi yang satu dimudahkan Allah, yang satu tidak mendapatkan. Kenapa Allah memberinya ke saya, nggak beri ke sebelah saya? Allah sayang sama saya. Allah senang sama saya, sehingga Allah ingin memberikan pahala, dimudahkan langkah saya untuk melakukan amal soleh tersebut. Itu lagi-lagi karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antonim dari taufik atau lawan dari kata taufik itu kata khidlan. Kata khidlan. Apa itu khidlan? Kemudahan melakukan maksiat. Dimudahkan. Misalnya seseorang malam-malam bingung, aduh sudah lama nih nggak ngeplay, sudah lama nih nggak minum, aduh tapi duitnya nggak ada, mau beli minuman nggak cukup. Kau tahu handphonenya berdering, begitu diangkat temennya, coy lagi di mana coy, lagi di rumah, ayo kumpul malam ini. Kumpul kemana? Minum, kita udah lama nggak kumpul, kita minum. Aduh nggak ada duit, gampang kita yang traktir hari ini. Dimudahkan langkahnya untuk minum itu. Ada saja jalan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Orang ini sedang dikhidlan sama Allah. Apa itu dikhidlan? Dimudahkan untuk dia melakukan maksiat. Na'udzubillah, pejabat. Maaf ngomong ya, misalnya bupati atau wali kota atau gubernur atau kepala dinas sedang butuh duit nih, entah istrinya minta mobil baru, apa anaknya minta mobil baru, dari mana lah ini uang? Tahu-tahu ada kontraktor datang, kasihkan selembar, Pak, ini Pak, ini buat Bapak 20% kami transfer, cukup tanda tangan aja Pak. Dimudahkan dia. Orang itu na'udzubillah sedang dikhidlan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia terjerumus pada kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang lebih mengerikan dari khidlan, yang disebut dengan istidraj. Dan ini istilah yang mungkin cukup familiar di telinga kita. Apa itu istidraj? Istidraj, yaitu di mana ada seseorang bermaksiat sama Allah, tapi makin maksiat, makin lancar rezekinya. Dia terbuai. Nah, orang semacam ini, ya, orang yang semacam ini, mohon maaf, suaranya jelas lah ya, kayak ada suara yang ini ya, ada suara lain ya. Jelas. Mungkin Bu Susilawati mungkin ya. Agar di-mute kan Bu Susilawati. Mungkin moderator bisa ngomong, hostnya bisa memute-kan suara yang Ya, alhamdulillah. Baik, kami lanjutkan. Istidraj itu, Bu, makin maksiat seseorang, makin dilancarkan rezekinya. Jabatannya, biasanya ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, itu saya punya tetangga, Pak Ustadz, nauzubillah, sombongnya, Pak Ustadz, ditegur nggak jawab. Sombongnya, suka marah-marah kepada kami, tapi kok perasaan sawahnya makin lebar, rukonya malah bertambah, jabatan suaminya makin tinggi. Ibu-ibu jangan iri sama orang yang semacam ini. Dia sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu buayan.
dengan nikmat duniawi di saat dia bermaksiat kepada Allah. Yang lama-kelamaan timbul dalam perspektif dia, oh rupanya hidup ini nggak butuh Tuhan. Hidup ini nggak butuh taat-taat amat. Buktinya lancar-lancar aja urusan kita. Sholat nggak pernah aman-aman aja. Orang semacam ini, na'udzubillah, sedang diistidras dan biasanya dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sifatnya mendadak. Yang membuat dia kemudian menyesali semua perbuatannya jika ia menyesal. Namun setidaknya membuat dia tidak menikmati lagi nikmat hidupnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi minad dunya fa innama huwa istidraj." Jika kau perhatikan ada seseorang yang kau kenal nikmatnya terus bertambah padahal dia bermaksiat sama Allah, itu bukan nikmat, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengutip ayat di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ada orang-orang di antara hamba-hamba Allah itu diingatkan, ayo masuk Islam, ayo jangan zalimi orang, jangan sakiti orang, jangan ambil hak orang. Setiap kali diingatkan, ngomong apa sih? Kamu ini ngomong apa? Loh, Bapak ini akhirat, akhirat nanti urusannya. Apakah orang semacam ini akan dihukum oleh Allah? Enggak. Justru fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru ditambah lagi rezekinya. Dari pintu-pintu yang makin banyak. Sampai kapan ya Allah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idhahum mublisun. Sampai pada puncak di mana ia yakin hidup ini tidak butuh Allah. Hidup ini nggak harus taat. Justru maksiat adalah sumber kenikmatan. Saat itu akhadnahum, kami hukum dia mendadak. Dan mereka pun seketika terperangah dengan hukuman Allah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita sudah belajar 3 istilah. Taufik, khidlan, dan istidraj. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah taufik. Pak Ustadz, setelah penjelasan Pak Ustadz tadi, kayaknya saya ini yang kadang-kadang dapat taufik, kadang-kadang enggak, Ustadz. Nah, kira-kira ada enggak Pak Ustadz amalan, kiat-kiat, biar kita itu dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal soleh? Jawabannya iya. Bapak Ibu yang dimulakan, jawabannya iya. Ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan insya Allah kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ilmu. Semakin luas ilmu, terutama ilmu agamanya, maka akan semakin terbuka lebar pintu-pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, Bapak Ibu. Ini mungkin sering terjadi Bapak-bapak ini. Apa itu? Bapak-bapak, biasanya kan kalau kita di masjid ada saf kosong di saf pertama. Kemudian di belakang saf yang kosong itu ada 2 orang saling mempersilahkan. Silakan Pak, silakan Pak. Enggak Bapak aja. Silakan ambil Pak. Enggak Bapak aja. Bener Pak ya? Pernah Pak ya? Mempersilahkan orang ngambil soft di depan yang ada di depan kita, kosong persis di depan kita, malah kita kasih ke orang lain. Biasanya orang-orang melakukan itu karena perspektif dia itu bagian dari etika, bagian dari akhlak, bagian dari kebaikan. Padahal hal itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Karena mempersilahkan orang lain mendapatkan pahala itu dilarang dalam Islam berdasarkan kaidah fikih, kaidah hukum, al-itsaru fil qurbat makruh. Mengedepankan orang lain dalam ketaatan kepada Allah itu dilarang.
Kecuali dalam urusan dunia nggak ada masalah. Sedang antri, bagi-bagi sembako, atau mau ngomong antrian di Samsat, mau bayar pajak. Tahu-tahu ada orang lebih tua atau orang sedang mendesak, kita silakan Pak duluan. Itu nggak masalah. Tapi jika urusannya akhirat, berkaitan dengan pahala, itu dilarang. Karena kenapa dilarang? Karena kesannya begini, kesannya. Seakan Allah mengatakan kepada fulan itu yang mau dikasih pahala itu, fulan, hambaku itu di depanmu ada saf pertama kosong. Aku janjikan pahala yang begitu besar untukmu. Ambillah. Oh, makasih Allah, makasih. Fulan, ambil aja tuh. Tuh Allah mau ngasih hadiah tuh. Makna itu yang tersirat dari sikap kita tidak mengambil pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks haji atau buku-buku klasik dalam dunia Islam, ketika kita sedang di padang Arafah misalnya, mau wudhu, sebagian jamaah haji itu ada yang bawa air, sebagian nggak bawa. Itu nggak boleh kita berikan air kita kepada orang lain, silakan Pak wudhu, saya tayamum aja. Nggak boleh. Kita tetap yang wudhu, biarlah beliau yang tayamum. Itu dalam urusan akhirat tidak boleh. Kenapa? Allah yang mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Cepat. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau dipanggil kumandangkan azan cepat. Pokoknya kalau urusan akhirat harus lebih cepat. Jangan termasuk jodoh. Misalnya ada seorang gadis, kita tertarik dengan gadis itu, pengen melamarnya, tapi dengar juga ada orang lain yang juga senang dengan dia dan belum melamarnya. Itu jangan Mbak pahlawan, dia datangi laki yang kedua itu, dikatakan, Pak ambil aja lah gadis itu, saya cari yang lain. Nggak boleh. Kita duluan yang nembak. Urusan ditolak atau diterima, urusan nanti. Ini urusan ibadah sama Allah, karena nikah itu ibadah, kita duluan. Kalau ditolak, baru kita cari yang lain. Ya, ini ilmu. Artinya kalau bayangkan Bapak Ibu yang tadi yang memberikan saf di depan itu, karena dia nggak ada ilmunya, dia pikir yang pahala itu ngasih saf itu kepada orang lain. Padahal setelah dia ikut pengajian, dikasih tahu oleh seorang ustadz, oh begitu. Nah, gara-gara dia dapat ilmu, dia tidak memberikan saf itu kepada orang lain. Artinya ilmu dapat mendatangkan apa itu? Mendatangkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Semakin luas ilmu seseorang, misalnya lagi nih, dan ini saya sering sekali lihat. Saat dikumandangkan azan, ya. Kemudian selesai dari azan, orang itu ada yang sholat sunnah qobliyah, ada yang enggak. Setelah sama-sama sholat sunnah, dia sudah selesai, menanti iqamah, masih ada sekitar 3-5 menit. Ada yang buka HP, ada yang ngobrol kanan kiri, ada yang melakukan hal-hal yang enggak manfaat. Nah, ada yang di antara mereka yang mengangkat tangan berdoa sama Allah minta. Kenapa dia mengangkat tangan? Dia dapat ilmu dari suatu pengajian, dikatakan la yuraddu du'a'u bainal adzanain. Tidak akan tertolak doa yang dibacakan antara azan dan iqamah. Akhirnya dia baca doa. Kenapa dia baca doa yang lainnya buka HP? Karena dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia dapat taufik itu yang lain enggak? Karena dia tahu ilmunya. Dia pernah ikut pengajian atau pernah ikut majelis taklim, ustadznya ngomong, Bu, Bapak jangan lupakan doa antara azan sama iqamah, itu waktu yang sangat mustajab, jangan ditinggalkan dengan ngobrol, dengan buka HP yang enggak manfaat. Nah, dengan ilmu itu dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, taufik dapat diraih, diperoleh dengan ilmu. Semakin luas ilmu seseorang, semakin terbuka lebar pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur, makan, keluar dari rumah, sama-sama keluar dari rumah, tapi yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat. Atau mandi, misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, mandi di hari Jumat pagi. Sama-sama mandi, saya mandi, Bapak mandi, yang lain juga mandi. Tapi saya mungkin, karena dapat ilmu, di mana Rasulullah mengatakan disunnahkan
mandi pagi di hari Jumat. Akhirnya pas saya mengguyur tubuh badan saat mandi di hari Jumat pagi-pagi, saya niat, ya Allah, saya mandi ini menjalankan sunnah Nabi saya. Lillahi ta'ala. Dapat pahala. Teman saya yang sama-sama mandi, bahkan lebih lama mandinya, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia melakukannya karena rutinitas saja. Bukan karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, kenapa kok sama-sama mandi tapi yang satu pahala yang satu enggak? Karena yang satu dapat ilmu bahwasanya ada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi di pagi hari Jumat dan seterusnya. Alangkah banyak ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah banyak pintu-pintu pahala yang kita bisa dapatkan, dan itu biasanya terbuka amal soleh itu dengan taufik yang kita raih dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dapat mendatangkan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat karib. Sahabat berbeda dengan teman. Kalau teman kenalan dengan siapa saja boleh kenalan, baik muslim, non muslim, orang soleh, orang tidak soleh, sama saja. Tapi yang dijadikan sahabat itu ya waktu kita banyak dengan dia, obrolan kita banyak dengan dia. Maka orang-orang semacam ini harus dipilih-pilih benar. Carilah orang yang kalimatnya mengingatkan kita pada Allah, menyemangati kita untuk ibadah. Perilakunya membuat kita semangat beribadah. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili fanzur amman yukhaliluh. Kualitas agama seseorang itu akan dipengaruhi dengan sahabatnya. Bisa istri, bisa teman di kantor, atau siapapun teman di lapangan, sebagainya. Maka lihat-lihatlah kata Rasulullah siapa yang kau jadikan sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan azan. Sahabat yang baik akan mengatakan, Mas, yuk ke masjid sudah azan. Dia lagi sibuk ngetik komputer. Aduh, tanggung sebentar. Mungkin ajakan pertamanya ditolak. Besoknya begitu, ditolak lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, mulai merasa nggak enak. Akhirnya dia pun mengikuti, memenuhi ajakan temannya untuk sholat di masjid. Mungkin diawali dengan rasa nggak enak, tapi dengan terus-menerus akan mengajak sahabatnya itu untuk mudah untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Atau Mas, yuk bantu anak yatim yuk. Yuk Mas, yuk bantu ini yuk, sahabat kita yang sedang susah. Terus diingatkan. Maka sahabat itu lama-lama akan menjadi pemancing datangnya taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau sahabatnya buruk, kita mungkin orang baik. Saat mau dikumandangkan azan misalnya, mau berangkat ke masjid, kata temannya, udah sih nanti aja sholatnya sama saya, jamaahan. Kita makan dulu, aneh yang traktir lah pokoknya. Enggak lah, saya mau sholat dulu lah. Nanti aja makannya. Sekali kita nolak, 2 kali kita nolak, 3 kali mulai nggak enak, 4 kali kita turutin, 5 kali gantian nggak enak. Ditraktir, gantian traktir. Akhirnya sholatnya di nomor 2 kan. Maka benarlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Matsalul jalisis salih wal jalisis saw kamatsalin nafikhil kiri wa bai'il misk." Perumpamaan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk, sahabat yang baik itu seperti penjual minyak wangi kata Rasulullah. Apa itu? 3 kemungkinannya. Imma an yuhdziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Kalau sahabat kita diumpamakan sebagai penjual minyak wangi, 3 kemungkinannya. Dia ngasih minyak wangi gratis, nggak ngasih minyak wangi gratis kita beli, nggak dikasih, nggak dibeli dapat wanginya. Nyium bau wanginya. Begitulah sahabat yang baik. Tapi kalau yang buruk bagaikan pandai besi. Kalau nggak membakar pakaian kita, kita cium bau asapnya. Dan perlu diingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat itu bisa memberikan syafaat. Kita ini selama ini kalau berbicara syafaat, ya pikiran kita selalu kepada Rasulullah, dan itu benar, Rasulullah akan memberikan kita syafaat. Namun ada orang-orang yang diizinkan Allah setelah Rasulullah untuk memberikan syafaat, di antaranya sahabat. Sahabat di kantor, sahabat istri di rumah, dan sebagainya. Apa itu? Dalam sebuah hadis dikatakan akan datang suatu hari di surga nanti, kita ini reunian, Bu. Semanda reunian gitu di surga insya Allah. Semanda 93 ini reunian di surga.
Begitu sudah di surga, rupanya ada salah satu teman kita ini nggak ada. Rupanya transit di neraka. Nauzubillah, delay lagi. Sehingga kita berkata kepada Allah, ya Allah, kami punya sahabat ya Allah. Dia sedang di neraka dan kami merasa tidak sempurna nikmat kami di surga. Sampai sahabat kami itu datang ikut bersama kami di surga. Kata Allah, ya malaikat, jemput sahabatnya itu karena sahabat-sahabatnya di surga memintanya untuk datang ke surga. Dan ini tafsir dari surat Asy-Syu'ara ayat 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Tatkala orang-orang nanti yang masuk neraka menyesal, ya Allah, kami enggak punya pemberi syafaat dan tidak punya sahabat karib yang memberikan kami syafaat. Artinya ada sahabat, Bu, Bapak Ibu, teman yang di kantor, yang selama ini main tenis, badminton misalnya, atau futsal misalnya, atau teman kerja di pasar, itu harus benar-benar kita pilih. Makanya dulu kami kalau di pesantren, Bapak Ibu, saat di pondok dulu, pengen deket banget dengan kiai, karena kami berhusnudzon, mereka akan menjadi ahli surga. Kami berprasangka baik seperti itu. Sehingga kami mengabdi kepada mereka, nyiapkan sandal, nyiapkan minum mereka kadang. Harapannya cuma satu, beliau nanti di surga kehilangan kami. Sehingga tatkala tidak mendapatkan kami di surga, beliau akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang dapat mendatangkan taufik adalah sahabat karib. Maka pilih-pilihlah, jangan salah pilih. Kalau teman boleh siapa saja, kenalan boleh siapa saja, tetangga boleh siapa saja, tapi orang dekat yang menjadi waktu kita bersama dia harus orang-orang baik. Dan disebutkan dua ciri-cirinya. Sahabat yang recommended. Siapa itu? La tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Bersahabatlah dengan orang yang perilakunya menyemangati kita untuk ibadah. Dan ucapannya mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ya kita nggak panjang-panjang, ya yang terakhir yang dapat mendatangkan taufik Allah Subhanahu wa taala adalah niat baik. Maksudnya gimana? Kalau melihat orang susah di jalan, hentakkan dalam hati, Allah, semoga saya ada rezeki bisa bantu orang itu. Ada orang di PHK, nggak punya tetangga, nggak punya kerjaan, ya Allah, coba saya bisa buka lapangan pekerjaan. Niatkan itu dalam hati, insya Allah pada waktunya nanti Allah akan wujudkan keinginan itu melalui tangan kita atau perantara kita atau mungkin melalui anak dan keturunan kita. Niat baik dapat mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna taufik. Artinya Bapak Ibu yang hadir di pengajian ini walaupun via online, insya Allah termasuk orang yang mendapatkan taufik. Karena mungkin pengurus sudah mengumumkan jauh-jauh hari di grup, insya Allah hari Sabtu jam 10 pagi tanggal 19 ya. Kita akan tanggal 20 ya, tanggal 20 kita akan ngaji, semuanya dapat informasi. Tapi yang ikut itu hanya yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak ikut karena uzur atau karena ada masalah atau ada kesibukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup untuk penjelas, mungkin di antara ibu ini ada yang bertanya-tanya. Lalu apa bedanya Pak Ustadz antara taufik sama hidayah? Kok kayaknya mirip-mirip? Kayaknya nggak jauh beda antara taufik sama hidayah. Ya, kami jawab, kalau jawaban singkatnya, setiap taufik itu hidayah. Tidak semua hidayah itu taufik. Setiap taufik itu hidayah, tidak semua hidayah itu taufik. Maksudnya gimana? Jadi hidayah itu Bapak Ibu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan hidayatul bayan, yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul bayan itu gimana? Hidayatul bayan itu begini Bapak Ibu. Saya nih misalnya, Bu, ayo rajin sedekah, yuk kita wakaf, yuk sebagian harta kita di jalan Allah. Semua yang hadir di sini mendapatkan hidayatul bayan, artinya mendapatkan hidayah dalam bentuk petunjuk, arahan. Nah, jika ibu nanti kemudian mengamalkan,
itu mendapatkan hidayah taufik namanya. Abu Lahab, Abu Jahal itu dapat hidayatul bayan, dapat penjelasan dari Rasulullah. Dapat kalau yang benar itu Allah Tuhannya, aku adalah Nabi, dapat semua itu. Tapi yang menerima masuk Islam cuma Abu Bakar, Umar, adapun Abu Lahab tetap dalam kekufurannya, Abu Jahal juga demikian. Kenapa? Karena meski mereka mendapatkan hidayatul bayan, hidayah penjelasan, arahan, tapi mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima Rasulullah, yang masuk Islam itu karena mendapatkan hidayah at-taufik. Baik, mungkin itu Ibu Turufi moderator yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan tambah sedikit materinya. Dipersilakan, Ibu. Ya, syukran Ustaz. Baik, selanjutnya kita langsung aja. Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi diskusi. Teman-teman atau peserta pengajian yang ingin menyampaikan atau bertanya atau berdiskusi bisa melalui chat, bisa fasilitas chat, bisa diketik, bisa disampaikan langsung di kameranya. Mungkin menyebutkan nama dulu. Saya juga mengingatkan kembali untuk rekan-rekan semua untuk mengisi daftar presensi. Tadi saya sudah share link presensinya. Baik, ini Ustadz saya bacakan ada yang bertanya dari Ardi, dari rekan Ardi. Apakah ada doa khusus yang dicontohkan Rasulullah agar kita senantiasa mendapatkan taufik? Mungkin Ustadz ini bisa langsung dijawab atau kita tunggu dulu pertanyaan berikutnya atau silakan Ustadz langsung menjawab. Silakan dikumpulkan dulu Ibu, nggak apa-apa. Nanti kalau tidak ada baru kita jawab. Oke, baik. Ya, saya juga ini di sini sambil menunggu teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya yang lain. Saya juga ini di sini ada teman-teman yang baru bergabung. Saya ingin menyapa. Untuk ada Yuni, ada Susilawati, kemudian tadi saya melihat ada Ardi, Dodo, ada Hendra. Assalamualaikum semuanya, semoga semuanya tetap sehat dan semoga semuanya dijauhkan dari bencana, dari banjir, dari gempa dan sebagainya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi aman. Bila teman-teman di lingkungannya hari ini sedang banjir, semoga lekas surut. Amin. Baik, saya kembali lagi ke majelis kita untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan apakah itu diskusi atau sharing atau ingin bertanya kepada Ustadz kita, saya persilahkan bisa di chat juga. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin Adrin kayaknya ini pengen nanya atau ingin menyampaikan, atau mungkin ada dari rekan yang lain. Ya, silakan. Saya mau tanya, lu. Silakan, langsung aja. Silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adrin. Ya. Ini taufik dan hidayah ini sangat berharga, Ustaz ya. Apa yang mencegah ini, Ustaz? Kok Abu Jahal, Abu Lahab itu yang katanya orang pintar kok nggak dapat taufik hidayah itu, Ustaz? Terus? Iya, baik. Nah, bagaimana ini menerangkan Ustaz sama orang-orang yang artinya merasa dia itu nggak istijrat, artinya merasa dimuliakan Allah dengan mendapat harta banyak, jabatan tinggi, padahal itu istijrat gitu, Ustaz. Nanti tahunya gimana gitu, Ustaz? Supaya dia sadar. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz ya sambil menunggu yang lain. Tadi untuk saudara Adrin itu menanyakan bagaimana jika orang-orang itu sebenarnya secara
pengetahuan, secara akademis itu bisa dikatakan tidak sejalan keimanannya dengan intelektualitasnya itu. Contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu apakah yang kira-kira menghalanginya untuk mendapatkan hidayah Allah tersebut? Mungkin Ustadz bisa menjawabnya. Dan tadi juga ada pertanyaan pertama, apakah ada doa yang dicontohkan Rasulullah untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bermaksiat sama Allah, ini saya awali dari ini jawaban buat Pak Adrin kenapa ada Abu Lahab dan ada Abu Bakar. Gitu ya. Kenapa ada yang menerima hidayah Allah, ada yang tidak. Saya awali penjelasannya begini, Bu. Orang itu melakukan kesalahan, maksiat, baik itu dalam skala besar yaitu tidak menerima hidayah, ya, ataupun yang lebih kecil dari itu, penyebabnya cuma dua, Bu. Bapak Ibu ya, Pak Adrin, orang tidak menerima hidayah Allah itu alasannya cuma dua. Orang melakukan kemaksiatan itu alasannya cuma dua. Yang pertama, karena kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya, hatinya menolak. Misalnya, mohon maaf ya, kalau ada orang, Mamas kenapa sih minum khamar? Loh memang kenapa Pak Ustadz? Kan khamar haram. Iya Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz, saya tahu itu haram. Tapi gimana ya Pak Ustadz? Saya belum bisa ninggalkan ya Pak Ustadz. Saya sudah kecanduan. Tapi saya tahu Pak Ustadz itu haram. Saya takut sebetulnya. Ada orang-orang melakukan maksiat sebetulnya hati kecilnya menolak. Hati kecilnya tidak mau. Tapi dia mungkin karena kalah dengan nafsunya, terpengaruh dengan lingkungannya dan sebagainya. Orang semacam ini besar sekali kemungkinan mendapatkan hidayah di akhir hidupnya. Yang kedua, orang melakukan kesalahan dan maksiat karena angkuh. Angkuh tidak mau jadi hamba Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Misalnya, kenapa kok tidak meninggalkan khamar? Loh memang khamar kenapa? Khamar itu kan haram. Pak, haram-haramlah situ, Pak. Pak, ada azabnya. Azab apa sih, ngomong apa? Hari gini ngomong azab. Yang semacam ini mustahil hidayah Allah akan masuk. Artinya dapat disimpulkan, dan ini merupakan ketetapan Allah, mungkin nanti bisa dibaca ya, dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu-satunya penyakit hati yang menghalangi hidayah Allah bukan riya, bukan hasad. Kalau itu insya Allah pada waktunya akan dimaafkan Allah, pada waktunya akan mendapatkan hidayah. Satu-satunya hanyalah keangkuhan. Keangkuhan yang dimaksud bukan angkuh seperti kita pamer harta, itu ya, itu dosa, itu sombong juga. Tapi yang dimaksud sombong yang menghalangi hidayah Allah itu adalah tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan dirinya sebagai hamba. Dia pengen bebas seperti orang-orang ateis. Dia pengen bebas sebebas-bebasnya, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dikatakan la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, kemudian sombong, angkuh, setiap kali diingatkan Abu Lahab itu kalau diingatkan, apa? Mana ada Tuhan Allah, masa Muhammad kayak gini jadi nabi saya, makan, minum, tidur sama kita sama kok. Angkuh. Nggak mau menerima. Kata Allah, tidak akan masuk ke surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil maknanya. Nggak mungkin unta bisa masuk lubang jarum. Ya, artinya Bapak Ibu, saya ulangi lagi menegaskan, satu-satunya penyakit hati yang menghalangi hidayah Allah adalah keangkuhan. Keangkuhan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, itu sifat-sifat yang ada pada diri Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Kemudian yang bagaimana meyakinkan kalau dia menasihati orang kalau dia itu sedang diistidraj, pelan-pelan ya. Pertama, bangun dulu relasi dengan baik. Artinya orang yang mau dinasihati ya harus kenalan dulu, komunikasinya harus baik, jangan ujuk-ujuk baru pengajian ini keliling ibu nyari orang, bapak
Oh ini caknya orang ini sepertinya orang yang di istidraj Allah. Ente itu di istidraj Allah kata Pak Ustadz. Nggak bisa masuk. Kenalan dulu, silaturahim dulu, ngobrol santai dulu. Sekali mungkin belum ngomong masalah itu, 2 kali, 3 kali, baru ketika melihat kesempatan yang pas sampaikan. Sampaikan ya teknisnya mungkin beragam, sampaikan saja. Akhi, saya lihat Mas ini subhanallah Allah sayang betul sama Mas. Rizkinya lancar, anaknya juga kuliah di luar negeri. Tapi masa iya sih Mas nggak bersyukur sama Allah? Syukurlah Mas, nikmati nikmat itu tapi dengan syukur. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Karena nanti khawatir Mas itu bukan nikmat tapi itu adalah istidraj, itu tipuan ya, tipu daya. Mas terbuai dengan macam-macam kalimat-kalimat yang sifatnya teknis sekali ya, bergantung dengan background dari orang yang akan kita ingin nasihati. Itu kurang lebih karena ini berkaitan dengan teknis, sangat beragam, bahasa bisa beragam, cara bisa beragam, yang pada intinya bangun dulu relasi kedekatan emosional. Baru kemudian masuk, jangan mendadak, jangan secara frontal, semuanya butuh proses dan perlahan. Adapun doa, ya semua doa yang ada makna hidayahnya itu termasuk doa untuk minta taufik. Ihdinas shiratal mustaqim, itu juga termasuk minta hidayah, minta taufik. Atau dalam hadis sahih Muslim dikatakan Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, anugerahkan aku hidayah dan taufik. Ya. Itu juga bisa. Kalau saya sendiri biasanya sering membaca Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, berikan aku taufik untuk melakukan sesuatu yang kau cintai dan engkau ridhai. Itu juga bagian dari cara meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Ya Allah, anugerahkan aku taufik kepada. Anugerahkan aku hidayah agar aku mudah taat kepadamu. Nah, begitu kurang lebih Ibu Turfi. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran Ustaz. Rekan-rekan sambil menunggu teman-teman semua, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, saya mungkin sedikit ingin membacakan resume kita kali ini ya. Tadi dari beberapa hal sih yang sempat tercatat, sempat saya highlight. Di sini ada beberapa highlight yang mungkin yang inti-inti yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran kali ini. Antara lain dalam Islam itu bahwa umat Islam itu mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiah yang pertama itu adalah menjadi umat Islam itu sendiri. Hadiah yang utama adalah Islam itu sendiri. Dan hadiah yang kedua adalah taufik. Di mana taufik ini adalah kemudahan yang diberikan Allah untuk memudahkan umat Islam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, sedangkan taufik ini ada lawannya, yang dimana atau kebalikannya, dimana itu adalah disebut sifat yang mana merupakan semacam kemudahan melakukan maksiat atau ada jalan untuk bermaksiat seperti itu. Jadi lawan dari taufik itu sendiri. Kemudian juga ada istilah lainnya yaitu istidraj, di mana seseorang itu melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi urusannya dilancarkan. Semakin bermaksiat, semakin dimudahkan rezekinya dan urusannya seperti itu. Nah ini mungkin sebenarnya sih hanya sebenarnya justru ini sebagai cobaan ya bagi dirinya ya. Nah, di mana untuk mendapatkan taufik ini ada hal-hal yang mungkin bisa membuka pintu taufik itu. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat tentunya, baik ilmu pengetahuan dan terutama sekali juga ilmu agama. Kemudian juga sahabat yang insya Allah yang taat juga, sahabat yang mukmin. Kemudian juga niat baik. Selanjutnya ada 2 macam hidayah, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Begitu ya Ustadz ya, mungkin secara garis besar intisari atau highlight yang mungkin bisa sedikit di-summarize-kan sedikit. Selanjutnya baik, oh ya saya mengumumkan ini tadi ada dari bendahara sih ada
ada hadiah ya. Nah, nanti untuk teknis hadiahnya mungkin bisa dari Teguh ya. Atau tadi ada dua penanya. Dua penanya ini kita kasih hadiah atau bagaimana ini Teguh? Tadi ada dua penanya sih yang sudah saya catat namanya Ardi dan Adrin. Mungkin hadiah yang ada yang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Novi ya. Ya, Novi bisa tanya satu lagi? Iya, bisa. Silahkan, langsung aja. Jadi ini untuk Pak Ustadz. Saya mau tanya, yang dimaksud hidayah Allah itu apa? Maksudnya seperti apa? Gitu. Jadi contohnya seperti orang yang belum beragama Islam sampai saat ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, ini ada satu lagi penanya ya. Sebelum kita sebentar lagi memasuki zuhur, mungkin satu lagi penanya bisa langsung ditanggapi. Ustadz menanyakan tentang, dari rekan saya Novi Winarni menanyakan bahwa sebenarnya secara esensinya hidayah dari Allah itu seperti apa sih hakikatnya hidayah itu seperti itu. Ya, secara bahasa hidayah itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk, arahan, ya. Nah, tadi kita sudah sampaikan hidayah itu ada dua macam. Yang pertama sebatas petunjuk saja, ini yang benar, ini yang salah. Itu disebut dengan hidayatul bayan. Yang kedua, ketika kita aplikasikan, kita amalkan hidayah itu, saya misalkan dapat informasi barang siapa yang membantu atau memuliakan tamunya, maka sempurnalah imannya. Atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Saya dapat tuh informasi tentang itu dari ustadz atau dari pengajian. Artinya saya telah mendapatkan hidayatul bayan. Setelah itu ada tamu ke rumah. Ketika tamu itu datang ke rumah, saya teringat hadis tadi. Atau ya pesan Rasulullah tadi, saya muliakan tamu saya. Nah, ketika saya muliakan, saya baru mendapatkan yang disebut dengan hidayatu at-taufiq, yaitu kemudahan tadi melakukan ketaatan kepada Allah. Setelah saya mendapatkan ilmu tadi, mendapatkan hidayatul bayan. Nah, mungkin Ibu tadi ada sedikit kegelisahan atau keganjalan, bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Yang tidak kunjung mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin ada di antara sahabat kita, mungkin tetangga kita, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ini penting untuk disampaikan. Yang akan dihisab Allah, yang akan dihisab, artinya akan dihisab nanti masuk surga atau neraka, itu syaratnya 3. Artinya bisa jadi ada orang yang belum masuk Islam tapi nggak masuk neraka. Ada. Justru bisa masuk surga. Ada. Meski dia belum masuk Islam. Gimana itu Pak Ustadz? Perhatikan Ibu. Syarat orang itu yang akan dihisab 3. Jika 3 ini terpenuhi, maka dia dihisab dan dialah yang disebut dalam syariat itu mukallaf. Orang yang terbebani syariat dan akan mempertanggungjawabkan baik buruknya amalan. Surga atau neraka. Yang pertama, baligh. Sudah baligh. Artinya kalau dia anak kecil, meski orang tuanya Yahudi, Nasrani, Hindu, dia meninggal dalam keadaan kecil belum baligh, dia nggak dihisab oleh Allah. Karena belum baligh. Lalu kalau dia meninggal masuk mana Pak Ustadz? Perbedaan di antara ulama, mayoritas mengatakan insya Allah masuk surga. Walaupun keluar dari rahim seorang kafir. Karena dia belum baligh. Yang kedua, berakal. Artinya kalaupun dia sudah baligh, tapi gila sampai meninggal. Enggak ya, akalnya enggak jalan. Ninggal, gimana Pak Ustaz, surga apa neraka? Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan hilang begitu saja, tidak surga, tidak neraka. Ada yang mengatakan, mayoritas ulama, insya Allah dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi baligh, berakal. Orang gila ini nggak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali gilanya temporer, kadang gila, kadang enggak. Ini lain lagi.
Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang penting untuk saya sampaikan. Dia akan dihisab oleh Allah, dia sudah baligh, dia berakal, dan dia telah mendapatkan penjelasan tentang dakwah Islam yang baik dan benar. Saya ulangi lagi, kalau sudah sampai kepada dia dakwah Rasulullah, baik melalui Rasulullah secara langsung atau melalui para pewarisnya, para ustadz, para ulama, para pedai, dia mendapatkan tentang kejelasan Islam, begini loh Islam itu, ya, baik itu dengan ucapan atau perbuatan, yang dianggap cukup untuk dia menerima Islam, tapi dia tidak menerima, itulah yang akan masuk neraka dan kekal abadi. Tapi kalau dia tidak mendapatkan penjelasan tentang Islam, maka dia nggak akan dihisab. Contoh, ada orang tinggal di Eskimo sana, tinggal di kutub utara sana atau kutub selatan. Dia baligh, dia akil, tapi tidak ada yang menjelaskan Islam kepada dia. Orang semacam itu nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin nenek moyang kita dulu pada kerajaan Majapahit, atau mungkin sebelumnya, ketika tidak ada orang menyebarkan Islam dan tidak ada yang menyampaikan Islam. Orang-orang semacam ini, meski dia baligh, meski dia akil, berakal, menurut versi kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak dihisab oleh Allah karena belum sampai kepadanya dakwah Islam. Dan perlu ditekankan, yang sampai itu dakwah Islam yang benar. Artinya yang benar-benar bagus. Ada juga orang tinggal di Peru sana atau di Venezuela. Mungkin dia iseng buka WA atau buka Facebook, ada bunyi begini. Terjadi ledakan misalkan di Eropa. Pelakunya adalah orang beragamakan Islam. Dia sampai kepada dia itu nama Islam. Tapi yang sampai ke dia adalah sebagai teroris. Kemudian dia nggak tertarik. Apa ini? Dia sibuk dengan kesehariannya yang bertani, berkebun, ya, masuk kantor, sampai meninggal dunia. Orang semacam ini nggak dihisab oleh Allah. Jadi yang akan dihisab atau bisa saya simpulkan orang yang naudzubillah yang tidak menerima Islam dan dia akan masuk neraka kekal abadi adalah orang yang baligh, yang berakal dan telah sampai kepada Islam kepadanya dengan cukup jelas. Seperti Abu Lahab, kurang jelas apa? Langsung disampaikan oleh Rasulullah. Dia akal balik, ini yang kekal abadi. Dan termasuk orang-orang yang mungkin sebagian ada di tengah kehidupan kita, dia akil, dia balik, dia tahu sebetulnya tentang Islam, terutama para pasturnya atau para pemuka agamanya yang belajar perbandingan agama, dia belajar tentang Islam dan sebagainya. Tapi dia tidak mau menerimanya, orang yang semacam ini yang akan dihisab oleh Allah dan kekal abadi di neraka jika dia tidak menerima, tidak bersyahadat ya kepada Allah dan Rasulnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu ya, Ibu dari Ibu Bapak Adrin ya tadi. Ya, jadi yang dimaksud hidayah itu ya petunjuk, dan yang kedua tadi kemudahan untuk melakukan atau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukron Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan tentang hidayah itu apa. Jadi hidayah itu adalah petunjuk ya. Baik rekan-rekan, kita sebentar lagi memasuki waktu zuhur nih di tempat saya sebentar lagi zuhur ya. Sebelum kita tutup, tadi saya sudah summarize, namun sepertinya tadi saya waktu lost waktu terlewatkan membacakan Taufik dan Hidayah. Baik, mungkin beliau ini beliau adalah madhab pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah di Palembang. S1 beliau adalah di Al-Azhar, Kairo, kemudian S2-nya di University of Omdurman di Sudan. Kemudian saat ini beliau adalah sebagai doktor kandidat di University of Omdurman, Sudan. Domisili sementara di Palembang ya, saat ini di Palembang ya Ustadz ya.
Demikian kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini atau ustadz kita kali ini. Mungkin untuk selanjutnya sebelum kita doa dan kita tutup, saya ada kesempatan untuk dokumentasi dulu untuk capturing picture bagi rekan-rekan yang proper, yang silahkan ingin bersedia untuk mengaktifkan kameranya, saya persilahkan yang proper. Bagi yang terutama yang ibu-ibu yang sedang tidak proper, tidak apa-apa. Tapi saya saat ini sedang mau mengcapture, jadi mungkin pakai aba-aba ya. Dari saya hitung dari 3 ya, 3, 2, 1 ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, selanjutnya kami juga mohon kesediaan Al-Ustadz Bitoh Purnomo untuk sebelum kita akhiri, karena sebentar lagi zuhur, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Saya persilahkan untuk Ustadz untuk memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidatina wa lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, anak keturunan kami. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan memberi sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing hati kami ya Allah. Bimbing hidup kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Berikan kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Agar kami selalu taat, agar kami selalu mengamalkan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, na'udzubika min kulli su'in wa makruh. Lindungi kami ya Allah, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dari fitnah dunia dan akhirat, dari wabah penyakit ya Allah, dari segala bencana. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukakan kami pintu-pintu rizki-Mu yang halal, yang barakah, yang membawa kebahagiaan untuk kami dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya buat seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya juga sebetulnya aktif di dunia media sosial Bapak Ibu, ada di YouTube. Kalau berkenan untuk mengikuti kajian, silakan di subscribe, like, boleh share. disebutkan YouTube-nya? Iya. Insyaallah. Namanya Ustadz Bitoh Purnomo Official, lambangnya UBP. Oh iya. Insya Allah rutin